Makanya kenapa orang itu banyak yang tidak yakin bahwa kekuatan batin yang dikunci dengan keyakinan kepada Allah itu sangat luar biasa kerjanya di dalam tubuh kita. Ya, itu kurang dipahami dan kurang diyakini, padahal hal yang paling mendasar dalam hidup kita itu adalah keyakinan. Nah, saya dulu waktu belum paham dan masih baru belajar juga sama ketika saya sugestikan ke dalam diri sendiri. Kan mungkin orang sudah banyak yang paham tentang afirmasi ya. Afirmasi itu kan memberi sugesti positif ya terhadap diri kita. Intensitasnya setiap orang berbeda-beda dan tergantung seberapa besar keterlibatan perasaan pada saat peristiwa itu terjadi. Itu sudah dilakukan. Kenapa kok bahkan teman-teman di kalangan kayak, mohon maaf ya, contohnya magnet rezeki gitu ya, udah menjalankan semua rumus-rumus magnet rezeki, kok belum ada yang berubah dalam hidup saya gitu. Kenapa seperti itu? Karena pertama pada saat melakukannya pikiran kita tuh masih jalan gitu. Pikiran kita masih jalan, akhirnya apa yang kita katakan itu kita analisa sendiri. Kalau rasa kita menganalisanya bertolak belakang dengan afirmasi yang kita ucapkan, itu nggak akan jadi apa-apa, karena nggak ada energinya gitu loh. Kalau tidak dikunci dengan keyakinan kepada Allah juga nggak ada energinya. Karena nggak ada energinya, sementara energi dalam tubuh kita cukup kuat, dia yang masuk lemah ya nggak masuk, masih kalah dengan energi kita yang masih ada sisi-sisi negatifnya gitu loh. Jadi kalau kita mau mensugesti diri kita harus zero mind. Namanya zero mind state, itu namanya mengenolkan pikiran kita. Mengenolkan pikiran kita itu apa? Pikiran kita tidak ikut main pada saat kita mengucapkan kalimat sugesti itu. Karena kalimat sugesti itu kan kita inginnya mengalami lompatan. Lompatan itu kan sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban itu tidak akan terjadi kalau masih dianalisa sama kita. Karena keajaiban itu sesuatu yang gaib. Gak bisa dianalisa oleh keterbatasan akal. Bisanya oleh keimanan yang kuat gitu loh. Kita memulai mengucapkan kalimat-kalimat sugesti pada saat waktu-waktu sugestibilitas tinggi. Di awal-awal masih meragukan, masih menganalisa, pikiran kritis kita masih jalan ya. Misalnya hari ini bulan ini pengen ngomset sekitar 50 juta gitu ya. Tapi di bawah sadar kita ada suara, gimana 50 juta, buat makan aja susah, buat bayar karyawan aja susah. Ini tabrakan kan sugestinya kan. Kita mengucapkan itu 50 juta itu, tapi yang di dalam sudah stay duluan di dalam diri kita. Yang itu yang jadi penghalang apa yang kita ucapkan gitu loh. Nah, sementara dalam itu sudah mengatakan tidak mungkin. Ya bagaimana mungkin energinya bisa masuk gitu loh. Nah yang di dalam ini yang lebih bekerja akhirnya enggak. Makanya kenapa orang nggak sukses terus? Dikasih fasilitas, dikasih bantuan. Karena terpuruk karena pandemi misalnya kayak gitu ya. Berapa orang yang sudah dikasih fasilitas? Berapa orang yang sudah dikasih bantuan ya, dari mulai bantuan pelatihannya, workshopnya, dananya, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena mental saat pandemi ini susah, waktu pandemi ini masih stay di dalam batinnya. Fisiknya secara lahiriah dia dikasih fasilitas apapun, sementara batinnya tuh dunia luaran kita itu penggeraknya tuh dunia dalaman kita gitu loh. Mau diapain aja dunia luaran kita secara jasmani atau fisikly kita, mau dikasih bantuan, mau afirmasi, mau dikasih pelatihan, tetapi di dalam batinnya ada hal-hal yang masih meragukan tentang itu, ya kan terhalang jadinya energinya kan. Jadi energi sugesti kita bisa jalan di dalam diri kita itu pertama adanya pengulangan. Yang kedua dilakukan di waktu-waktu yang sugestibilitasnya tinggi. Yang ketiga harus jadi habit dulu. Karena segala sesuatu yang dibangun pertama dibiasakan, kemudian benar-benar jadi habit atau pembiasaan, nanti berakhir menjadi sebuah karakter. Jadi otak kita itu membuat pola. Sesuatu yang sering dilakukan,
yang mungkin berbeda dengan pola sebelumnya gitu ya. Sebelumnya kita nggak pernah mensugesti diri, biasa aja, pokoknya hidup biasa gitu. Nggak pernah ngomong apa-apa sama diri sendiri, nggak pernah tubuh ini nggak pernah diajak komunikasi, apalagi hati kita nggak pernah dikonekkan kepada Allah, biasa aja. Ya itu yang karena kita tuh hidup sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Hidup kita yang berjalan sekarang itu karena kebiasaan kita yang membentuknya. Kalau kita ingin berubah, kita pun harus merubah kebiasaan kita. Karena ketika kebiasaan dirubah, kemudian menjadi karakter. Karakter itu apa? Karakter itu sesuatu yang muncul spontanitas, refleks dari dalam diri tanpa ada dipikirkan dulu. Jadi ketika ada peluang, karakter kita langsung ambil peluang itu. Kunci dengan keyakinan, pasrah sama Allah. Jalan. Energi kita bisa berlipat-lipat. Kalau ada peluang, kita ambil tapi coba dulu, kalau misalnya gagal ya udah nggak apa-apa, pokoknya opo jare. Nah, boleh sih kayak gitu, tapi energinya sangat rendah. Jadi apa yang itu bukan bidang saya dan nggak pernah tahu pun tentang itu, saya yeskan dulu. Karena apa? Pada saat yes gitu kita sudah membangun usaha kita 50%. Setelah itu kita masih bisa belajar pertengahan jalan. Contohnya gini aja, Bunda minta ya mohon ini ada mengajukan untuk jadi pembicara. Misalnya tentang apa? Nah, misalnya tentang kesehatan holistik gitu ya. Kesehatan manusia secara paripurna. Dulu waktu saya belum mempelajari kesehatan holistik, saya yaskan dulu itu. Padahal saya namanya holistik aja saya nggak paham. Gitu loh. Saya yaskan dulu, ambil. Malah saya bersyukur, berterima kasih sama orang yang mengundang saya tanpa saya tahu ilmunya apa gitu ya. Saya berterima kasih karena dengan kehadiran mereka saya jadi kesempatan belajarnya semakin banyak gitu loh. Akhirnya saya belajar dan sebagainya. Sekarang apa yang nggak ada di sini? Semua ada di sini. Tapi asal masih sebatas sesuai dengan ya masih berhubungan gitu dengan yang saya pelajari sebelumnya gitu. Tapi saya belum pernah menjadi pembicara di bidang yang mereka minta itu. Saya yeskan dulu Pak. Gitu. Masalah nanti segala sesuatu yang datang kepada saya tidak akan semata-mata hadir di hadapan saya untuk mengundang kecuali Allah yang menggerakkan. Kalau Allah yang menggerakkan, saya yakin segala sesuatu yang dikatakan Allah itu akan Allah jamin. Orang ini tidak akan tiba-tiba datang ke tempat saya untuk minta saya jadi pembicara kecuali Allah yang menggerakkan. Kalau orang sudah datang ke sini, percaya bahwa saya itu sanggup jadi pembicara, orang aja percaya sama saya, Allah aja percaya sama saya. Kenapa saya yang jadi dirinya nggak percaya? Kalau saya nggak percaya pada diri sendiri, ada apa-apa dengan diri saya? Jadi apa? Bismillah dulu, yes dulu, ya insya Allah. Saya yakin dengan bahwa Allah jamin banyak hal yang ajaib. Tiba-tiba buka laptop, muncul. Yang pertama kali muncul di layar itu adalah referensi tentang apa yang harus besok saya isi. Saya ambil buku, buka buku, cocok banget nih saya. Saya setiap hari itu hampir menangis terharu karena banyak keajaiban seperti itu. Sampai doa saya tuh setiap hari ya, ya Allah terima kasih atas keajaiban yang kau berikan padaku hari ini. Hamba siap menerima keajaiban darimu berikutnya, lagi dan lagi seterusnya selamanya ya Allah. Seperti itu doa saya. Gitu. Nah, ini saya harus memperbaiki ini. Mungkin kalau pikir harus berapa miliar, tapi saya tidak mengukur dengan kantong saya. Boleh mengukur diri, iya untuk hal-hal tertentu. Tapi ukur dengan kantongnya Allah, gitu, yang tiada batas. Tapi ketika di dalam hati itu sudah bismillah gitu ya, Allah memudahkan prosesnya. Tapi yang Allah memudahkan prosesnya tuh, ya mungkin ini adalah memang alurnya Allah yang harus kita jalani gitu. Allah pasti akan siapkan gitu loh. Walaupun sekarang belum ada. Ketika ada ngobrol, diperbanyak silaturahim sama orang.
Dari silaturahim itu ketemu banyak peluang. Oh gimana kalau gini? Oh saya punya gini. Ya udah nggak apa, saya yang modalnya, misalnya kayak gitu. Kalau tahu Pak Jen, Pak Dwi dulu waktu punya counter 12 ya, counter HP 12 kan, itu waktu anak saya nomor 3 yang melahirkan anak saya nomor 3. Ceritanya waktu itu kita nggak punya dana sama sekali. Terus udah kita ngontrak satu tempat counter di Kondang Legi. Ya bismillah gitu ya. Kita waktu itu nggak ada stok HP sama sekali. Yang ada cuman box-box HP yang isinya kosong sama brosur-brosurnya ya untuk produk knowledge HP itu. Dihafal sama Pak Dwi produk knowledge-nya. Untuk yang HP ininya gini, ini kelebihannya gini sebagainya. Terus waktu itu cuma jualan kartu doang, jualan kartu as kayak gitu lah, kayak gitu. Isinya counter itu cuma kayak gitu. Jadi kalau kita sudah sampaikan tentang ada customer datang, kita sampaikan ini HP ini bagus, bedanya dengan ini gini. Oh ya udah saya pesan yang ini aja. Oh ya udah nanti jam 12 nanti dengan ambil ya. Gitu. Kasih DP. Lari ke Malang, ambil HP-nya. Kayak gitu lagi, sampai pernah satu hari itu 8 kali ke Malang, pakai motor. Aduh. Gitu. Karena apa? Orang pesan HP, kita nggak punya motor. Ambil ke Malang bolak-balik. Rasa capek? Enggak kerasa capek. Karena yang dilakukan ikhlas, seneng gitu ya, happy. Ini adalah jalan sedang meniti tangga. Terus ketemu dengan orang yang katakanlah duitnya banyak gitu ya. Silaturahim datang. Pak, saya punya program begini. Kalau diperbolehkan saya meminjam dananya dalam 1 bulan gitu ya, saya akan kembalikan dengan ekspektasi bagi hasilnya sendiri gitu. Dipinjamkanlah dananya. Nah karena dana ini dana pinjaman nih, jadi semangatnya besar karena harus dikembalikan ini orang punya orang. Dan Pak Dwi pikir waktu itu ini adalah kali pertama orang mempercayai saya. Kalau saya amanah, namanya orang gak amanah itu sekali aja orang udah gak percaya lagi gitu. Jadi bersemangat ya tuh kerja dan sebagainya itu bersemangat gimana caranya biar dana itu bulan depan bisa dikembalikan bersama dengan bagi hasilnya. Ya akhirnya dikembalikan. Akhirnya Bapak itu percaya. Namanya Pak Pur itu percaya gitu. Kalau masih dipakai aja dulu, nggak apa-apa gitu loh. Saya buat apa, saya ini udah pensiun kok, pakai aja katanya gitu. Ini dibuat mengembangkan sampai counter itu ada 12. Dulu hampir bisa dikatakan era-era tahun berapa itu ya, orang tahu counter tuh taunya Jagat, karena di setiap kecamatan itu ada counter Jagat. Itu 12 counternya itu. Nah, contohnya kayak gitu loh. Contohnya kayak gitu. Karena jadi satu sama lain saling satu sistem kerjanya terkait antara keyakinan membangun ikhtiar maksimal gitu ya, ikhtiar maksimal akan mendapatkan hasil disyukuri Allah tambah lagi, kan lain syakartum la azidannakum. Rumusnya Allah akan tambah kenikmatan sama dia kalau yang dia terima sudah disyukuri gitu ya. Bersyukur, yakin, putar terus gitu. Itu bisa kita ceritakan karena kita ngalami sendiri gitu loh. Jadi saya kalau ngisi-ngisi kelas, saya nggak ceritakan tentang orang lain gitu. Itu ngalami diri sendiri tuh kita tuh harus jadi role model ketika kita mengisi pelatihan, karena akan lebih mancep ke orang kalau kita sendiri yang mengalami. Kalau kita cuma menceritakan ceritanya orang buat apa gitu loh. Toh kita pada saat mengalami seperti yang orang lain alami belum tentu seperti mereka gitu loh.
Jadi kita tuh benar-benar nol sampai punya aset di mana-mana.